Dongeng Bahasa Indonesia. Gadis Angsa. Pada suatu ketika, raja dari sebuah negeri wafat dan meninggalkan ratu dan juga putrinya. Dan ada juga peri yang baik yang menyukai putri dan membantu ibunya untuk mengawasinya. Saat dia tumbuh dewasa, dia bertunangan dengan pangeran yang tinggal di negeri lain. Dan saat waktunya tiba untuk mereka menikah, putri bersiap untuk memulai perjalanan ke negeri sang pangeran. Sang ibu mengemas semua perhiasan dan pakaian kerajaan untuk putrinya. Anakku sayang, bawalah perhiasan dan permata berharga ini olehmu. Berbahagialah dengan pangeran. Ratu memberinya pelayan untuk menemani dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang putri. Masing-masing menunggangi kuda untuk perjalanan. Kuda milik sang putri adalah pemberian dari peri. Dia diberi nama Falada dan bisa berbicara. Tunggu, aku punya yang lain untukmu. Sang peri mengambil gunting dan memotong beberapa helai rambutnya. Jagalah ini kesayanganku. Ini memiliki mantra dan mungkin akan berguna nanti di perjalanan. Sang putri berpamitan kepada ibunya dan kepada sang peri. Dan dia pergi bersama pelayannya dan kudanya Falada. Setelah beberapa jam perjalanan, sang putri merasa haus dan berkata pada pelayannya, Tolong ambilkan aku air, pelayan. Kalau kau haus, putriku tersayang, turunlah sendiri dari kudamu, lalu duduklah dan minumlah segelas air. Aku ini bukanlah pembantumu. Putri terkejut dan turun dari kudanya. Dia membungkuk di atas air, lalu kemudian minum. Tiba-tiba, helaian rambut ajaib itu berkata, Putri yang malang, jika saja ibumu tahu, hatinya akan hancur. Tapi putri sang raja sangat rendah hati, tidak berkata apa-apa, dan lalu naik kembali ke kudanya. Setelah berjalan beberapa jam, dia merasa haus kembali. Dan saat mereka tiba di sebuah sungai, dia berkata pada pelayannya, Tolong ambilkan aku air, pelayan. Aku bilang, kau ambil saja sendiri. Sang putri turun lagi dari kudanya. Dia membungkuk di atas air sungai, lalu minum. Helaian rambut ajaib itu berkata, Jika saja ibumu tahu, hatinya akan hancur. Pelayan itu tidak patuh. Tapi hati-hatilah putri, jangan terlalu membungkuk. Aku akan jatuh ke air sungai. helaian rambut ajaib itu jatuh dari kantungnya dan mengambang di atas air. Lalu pelayan berkata, Sekarang kau lemah dan tidak berdaya. Mulai sekarang, aku yang beri perintah dan kau harus patuh padaku. Sekarang, buka pakaianmu dan berikan padaku. Kau pakai milikku. Sekarang aku adalah putrinya, dan kalau kau memberitahukan pada orang-orang, kau akan menyesalinya. Pelayan itu mengenakan pakaian putri dan menaiki kudanya Falada. Dan pengantin asli menunggangi kuda yang jelek. Akhirnya mereka tiba di istana kerajaan. Sang pangeran menemui mereka dan membawa pelayan itu sebagai pengantinnya. Selamat datang di istana, putriku tersayang. Oh, aku senang sekali bisa berada di sini. Siapa wanita ini? Dia adalah pelayanku. Dia yang menemaniku, tapi aku tidak menyukainya. Aku jadi penasaran, pangeran. Apa kau punya tugas untuknya? Ya, aku tidak punya tugas untuknya, tapi aku punya pelayan kecil bernama Kurtgen yang mengurus angsa-angsa. Mungkin bisa membantunya. Oh, dan pangeran, aku butuh bantuan lain. Tolong singkirkan kuda yang aku tunggangi ke sini. Aku hampir jatuh di jalan karenanya. Sebenarnya, pelayan itu tahu bahwa Falada bisa berbicara dan mungkin akan memberitahu apa yang dia lakukan kepada putri yang asli. Tujuan dia terpenuhi. Falada yang setia itu dibunuh. Tapi saat putri yang asli mendengar hal itu, dia menangis dan memohon untuk memakukan kepala Falada di gerbang kota yang gelap, di mana akan dia lewati siang dan malam. Di sana mungkin dia masih bisa melihatnya. Akan aku lakukan. Lalu dia memaku kepala itu di gerbang kota. Keesokan paginya,
Saat dia dan Kurgen melewati gerbang, dia berkata dengan sedih, Falada, Falada, di sana tempatmu. Pengantin, pengantin, kau di sana. Ya ampun, jika ibumu tahu, sedih, dia akan murung. Lalu mereka pergi keluar kota sambil membawa angsa. Dan ketika dia tiba di padang rumput, dia duduk di atas sebuah batu di sana dan mengurai helaian rambutnya. Terlihat banyak perak. Saat Kurgen melihatnya berkilauan di bawah matahari, dia berlari dan menarik-narik rambutnya. Sang putri menangis. Bertiup angin bertiup, biarkan topi Kurgen terbang. Bertiup angin bertiup, biarkan dia mengejar. Oh bukit, lembah dan batu, segeralah berputar hingga kunci perak, semua disisir dan digulung. Lalu datanglah angin yang besar hingga meniupkan topi Kurgen dan terbang ke perbukitan. Dan dia harus berbalik dan harus mengejarnya. Pada saat dia kembali, sang putri selesai menyisir dan menggulung untayan peraknya dan menyimpannya lagi baik-baik. Lalu dia merasa sangat marah dan murung dan tidak akan berbicara kepada putri sama sekali. Mereka mengawasi angsa hingga sore hari dan lalu membawanya kembali pulang. Hal yang sama terjadi selama 2 hari dan pada siang hari, Kurgen pergi ke raja tua mengeluh. Aku tidak mau wanita asing itu membantuku lagi merawat angsa. Bukannya melakukan sesuatu, dia diam saja mengejekku sepanjang hari. Kurgen, aku tahu kau tidak menceritakan semuanya. Katakan apa yang terjadi. Lalu sang raja membuatnya bercerita apa yang terjadi. Dan Kurgen pun bercerita apa yang terjadi. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku yang tangani hal ini. Saat pagi tiba, sang raja diam di belakang gerbang gelap dan mendengar bagaimana sang putri berbicara ke Falada dan bagaimana Falada menjawab. Lalu dia pergi ke padang rumput dan dia bersembunyi di semak di sisi padang rumput. Dan kemudian dia melihat sendiri bagaimana sang putri menguraikan rambutnya di bawah matahari. Lalu dia mendengar, Bertiup angin bertiup, biarkan topi Kurgen terbang. Bertiup angin bertiup, biarkan dia mengejar. Oh bukit, lembah dan batu, segeralah berputar hingga kunci perak, semua disisir dan digulung. Lalu datanglah angin besar dan membawa terbang topi Kurgen. Dan lalu Kurgen pun mengejarnya. Di saat sang putri menyisir dan mengelus rambutnya. Sang raja melihat semuanya sekarang, maka dia pulang tanpa terlihat. Dan di saat gadis angsa itu pulang di sore hari, sang raja memanggilnya dan bertanya kenapa dia melakukan itu. Tapi kemudian dia menangis. Aku tidak boleh memberitahukan pada siapapun, atau aku akan kehilangan nyawaku. Tapi sang raja memohon dengan sangat bahwa dia tidak akan tenang jika tidak diberitahu ceritanya. Dari awal hingga akhir, kata demi kata. Dan keberuntungan baginya, dia lakukan itu. Tidak akan ada bahaya yang mendekatimu, putri. Aku akan menjagamu sekarang. Sekarang aku ingin kau berdandan seperti seorang putri. Saat dia lakukan, raja menatapnya dengan kagum. Dia begitu cantik. Lalu raja memanggil anaknya dan bilang bahwa pengantinnya bukan yang asli. Dia hanyalah pelayan kerajaan. Sementara pengantin yang sebenarnya ada di sini. Dia adalah pengantinmu yang sebenarnya. Aku merasa sangat beruntung, ayah. Dan pangeran muda sangat senang saat melihat kecantikan putri dan mendengar betapa lembut dan sabarnya putri. Dan tanpa berkata apapun pada pengantin palsu, sang raja memerintahkan untuk membuat pesta besar di seluruh halaman kerajaan. Malam ini kita rayakan kebenaran dan hukum kebohongan. Sang pengantin wanita duduk di atas dengan pengantin palsu di satu sisi dan yang asli di sisi lainnya. Tapi tidak ada yang mengenalinya karena kecantikan dia yang mempesona orang-orang.
Sang putri tidak terlihat seperti gadis angsa sama sekali. Sekarang dia memakai pakaian indahnya. Berani-beraninya kau. Saat mereka makan dan minum dan sangat bergembira, sang raja tua berdiri untuk meminta perhatian. Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita. Dengarkan baik-baik. Dia pun bercerita dan menceritakan seluruh cerita tentang sang putri, sebagaimana cerita yang telah dia dengar. Dan dia bertanya kepada pelayan asli, apa pendapatnya jika seseorang bersikap seperti itu? Apa yang akan kau lakukan kepada pembohong? Tidak ada lagi. Dia harus dimasukkan ke penjara selamanya. Kau tahu itu. Karena kau telah menghakimi dirimu sendiri, maka itulah yang akan terjadi padamu. Sang pelayan dihukum seperti apa katanya. Dan raja muda menikah dengan putri yang asli. Dan mereka memerintah kerajaan dalam kedamaian dan kebahagiaan selamanya. Dan sang peri datang menemui mereka dan menghidupkan kembali Falada yang setia.